أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Jadi la tusuha kalau berhenti dikembalikan pada aslinya ya, yaitu mad tabi'i. Walaupun di situ ada gambar panjang itu kalau mau lanjut namanya mad jaiz mufasil ya. Kalau langsung, kalau langsung bacanya boleh panjang, boleh kembali seperti mad tabi'i. Tapi kalau berhenti tidak boleh panjangkan. Kalau tadi kan la tusuha begitu aja. Kalau la tusuha enggak boleh. Karena kalau mau berhenti. Tapi kalau mau langsung la tusuha innal boleh. Tapi kan kaidahnya harus berhenti di sini. Iya, seandainya. Ini kaidah ini kan kaidah yang bikin kaidah-kaidah seperti ini nih, itu para ulama itu berbeda-beda. Oh gitu. Jadi tergantung pengambilan dari kitab mana. Ada Surujul Qori, ada kitab macam-macam ya. Ulama-ulama itu. Jadi makanya ada Quran cetakan Indonesia dan cetakan ini kadang tidak sama. Ada yang pakai lam alif. Di sini bukan nama alif. Gitu ya. Karena ulamanya mengarah berbeda. Itu ulama ini begini, tepatnya ini langsung, tepatnya begini. Kadang beda-beda. Jadi makanya kaidah-kaidah yang dibuat di sini tidak baku karena yang lain juga bisa berbeda. Ini ijma atau Perorangan, perorangan. Okay. Anjing Nabi itu membaca itu tidak ditentukan ayat-ayatnya. Tidak. Makanya kenapa ayat berbeda-beda? Nah, nanti kalau saya tuliskan ada kitab di sini ada. Itu ayat jumlah Al-Qur'an itu enggak sama. Yang kita bilang 6666 salah satunya itu 666. Ada 6328 macam-macam banyak. Gitu. Jadi karena apa? Kan dulu kan Nabi itu tidak ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3. Jadi ketika dia mengajarkan dia berhenti. Nah, berhenti ulang tunggu. Ayat ini bukan ini gitu terus. Jadi berhentinya wakofnya memang tauqifi, tapi perhitungannya tidak demikian, Pak. Nah, maksudnya jumlah ayat bisa beda, tapi dari Bismillah Al-Fatihah itu sampai ke Anas itu sama gitu ya? Apanya? Jumlah total. Jumlah ayat enggak. Suratnya Kan bukan jumlah ayat. Bacaannya semua Iya sama. Bacaannya Ya, maksudnya totalnya. Ini kan Total isinya lah, isinya. Isinya sama. Cuma cara ngitungnya beda. nah, cara Hitungnya beda, isinya cara sama. perhitungannya beda. Cara perhitungannya beda. Contoh misalkan Kanjeng Nabi mengatakan di ayat ini sab'ul mathani. 7 ayat yang berulang-ulang kayak Fatihah. Fatihah itu ayatnya ada yang naruh di ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kayak Imam Malik di situ. Yang lainnya baru ayat lagi. Bismillahnya yang dibuang. Enggak. Tapi tetap 7 gitu. Itu hanya 7 ayat gitu. Karena ada sab'ul mathani ada 7-nya. Jadi mereka menghitungnya bukan dari bismillah tapi alhamdulillah. Tapi nanti stopnya di Alaihim. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Itu 6 ayat 6 di situ. Alhamdulillah 1 gitu. Bismillahnya enggak ada. Nah, kalau seandainya ada ulama yang mengatakan salawat itu yang di situ bukan ayat, berarti menghitung bismillahnya yang suratul Ladzina gitu. Jadi tapi secara hukman di situ bismillah dalam surat Al-Fatihah hukman bukan i'tiqadan. Sehingga tidak menjadikan kafir kalau ada orang yang tidak pendapat yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tidak kafir. Dalam mazhab Syafi'i itu adalah ayat Fatihah tapi hukman laisa i'tiqadan gitu ya. Sebab orang tuh jangan mengulangi satu ayat. Ya, satu khutbah Quran dia ingkar, bisa kafir kan? Nah, makanya kenapa mazhabnya Imam Malik tidak mengatakan bismillah itu bagian daripada Fatihah. 6-nya tetap 7 tetap ayatnya, tapi bismillah bukan katanya, bukan.
Nah, kita tidak mengkafirkannya karena ulama Syafi'i itu hukman, secara hukumnya bismillah itu bagian Fatihah, tapi bukan i'tiqadan. Artinya kalau i'tiqad kan keyakinan. Seandainya kalau i'tiqadan bisa kafir orang mengurangi bismillah. Kan begitu. Kalau urutannya dari zaman Nabi sampai sekarang sama nggak? Urutan suratnya itu? Sama. Tartibnya itu sudah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya ayat itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda. Tapi penempatannya di Al-Quran yang sekarang kita baca itu dari Nabi. Turunnya berbeda-beda. Ini celang-celangnya berbeda-beda. Ada ini lebih dulu, ini lebih anu. Turunnya ayat itu tidak sama, tidak berurutan. Tapi ditaruhnya menjadi seperti ini. Itu perurutannya itu. Ayatnya apanya begini kan bacaannya itu dari Nabi. Tapi setiap ayat itu turunnya enggak anu Pak. Ini di Mekah, ini Madinah, ini lebih dulu tuh acak-acakan. Tapi kemudian diterapkan seperti sekarang kita baca ini itu dari Nabi ya begitu. Ketika Nabi setor kepada Jibril alaihissalam seperti ini jadinya. Padahal ayat itu tumpang tindih itu. Ini yang disuruhnya kayaknya Jibril. Dari Nabi. Ya Nabi setor ke Jibril seperti ini ayatnya. Tapi dengan berbagai macam qiraat. Kita sebut dengan qiraat sab'ah, qiraat asyara, qiraat arba'ata asyar, ada 14 bacaan, mana syad, mana yang bertabaruh berbeda. Ada qiraat 14, ada qiraat 10, ada qiraat sab'ah. Yang masyhur qiraat sab'ah. Wa in qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Ada yang baca qiraat namanya qiraat Hisham, namanya Ibrahimu, bukan Ibrahimu. Tapi yang lainnya adalah Ibrahim. Ada yang Ibrahimu. Kalau dari imam di Al-Fatihahnya 7 ayat itu. Qiraahnya ayat 1 qiraah ini, ayat Nggak boleh. Enggak boleh ya? Semua tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Kalau di rakaat keduanya apa? Boleh. yang penting beda Boleh, rakaat gitu. boleh. Kalau satu majelis satu bacaan Quran harus sama. Di doha itu saya nih Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? enggak maksudnya kata Pak Bambang Ayat satu surat misalnya satu bacaan Fatihah misalkan nih Alhamdulillah baca ini Ar-Rahmannya baca ini seperti ini itu enggak boleh enggak boleh ya harusnya itu satu kesatuan lah satu saat baca begitu di setiap Jumat selalu berbeda-beda imam dari Yaman ahli qiraat memang Jumat ini qiraat Susi qiraat depannya Kisai, kemudian Hamzah, qiraat Nafi', macam-macam ya. Tapi diomongkan dulu supaya makmumnya tahu iya. Wah, pada salah bacanya kan gitu. Kan tadi sebelum imamin, insyaallah sanaqra bi qiraati Susi. Idur atau Susi, Hamzah, Kisai apa saja lah. Bersama. Nanti Jumatnya beda lagi. Jadi apa namanya? Makmum udah tahu, dikasih tahu dulu. Jadi entah itu ngerti atau nggak ngerti, bacanya tahu kasih tahu. Enggak yang umum kan, yang umum kan asing kita hafaz nih, baca nih. Itu yang umum. Nah, kalau kan enggak umum kan enggak tahu orang nih. Wah, kok gitu sih? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam gitu, waladdallin. Amin. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Namanya pendek. Oke. Terus suratnya pada kayak gitu, wah acak-acakan. Tapi bagi mereka yang ngerti atau udah dikasih tahu nggak apa-apa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini yang dibaca, tapi disukunkan fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukan pakai wawu. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mim bain imalah namanya. Sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yunfiquna alladzina yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun walladzina bima unzila ilaika ismam bima bukan tapi bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati di sakat dulu ada baca begitu wa bil akhiratihum yuqinun macam nanti bacaan begitu. Kalau yang kenal qiraat sab'ah unik sekali, unik. Rata-rata orang tua menguasai semua, mengaji semua. Saya sendiri yang tidak, hanya saya cuma 2 qiraat
Makanya nyesel. Di Kempek ada, kalau setiap khatam Quran mesti ada filsafat, dipersilakan. Hanya 26 hari kita. Tapi yang di Sudan yang apa nadanya kayak orang hidung apa gimana? Ya karena itu nembang. Itu kalau itu dikembalikan kepada langgam masing-masing ya. Jadi bukan kiroat, tidak ada kaitan dengan kiroat. Beda ya. Hanya langgamnya aja kayak wayang ya. Ya orang Sudan memang langgamnya kayak gitu yang populer di sana. Kalau di Maroko beda lagi. Gak enak kalau saya Maroko itu. Ya bismillah kayak orang gitu kan, kayak orang ngejak gitu. Tapi hukuman di situ kayak gitu. Jadi kita tuh kalau janganlah wayang, saya kira itu sah-sah saja. Karena bukan masalah, yang penting benar. Sesuai tajudnya, lagunya mau wayang kayak mau apa kayak rock, mau keroncong, itu tidak ada kaitan sama sekali. Hanya ada ulama yang mengatakan kalau itu masyhur sebuah lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang musyrik gitu, maka jangan ditiru. Paling itu. Kalau masyhur. Kalau terjadi jamaahnya batal nggak itu? Kalau imamnya nggak nyampur-nyampur begitu? Enggak apa, nyampur-nyampur. Ya enggak batal, enggak apa. Sholatnya jadi aja lah. Enggak jadi. Kalau benar jadi. Masalahnya itu yang tidak boleh itu adalah orang yang tidak mengerti terus menggunakan bacaan-bacaan tersebut. Itu enggak boleh semua para ulama. Enggak boleh kalau enggak tahu landasannya. Ya, enggak boleh semua. Makanya harus ngaji, harus tahu. Walaupun tidak hafal kaidahnya tapi tahu. Makanya jangan sembarangan gitu. Saya hanya bisa atau boleh 2 qiraat saja, hanya Syu'bah dengan Hafaz. Yang lain saya nggak bisa, walaupun kitabnya ada, tapi saya nggak boleh karena saya tidak berguru tentang itu. Tapi contoh-contoh seperti itu sebenarnya ya hanya mencontohkan bahwa banyak qiraat yang aneh-aneh. Fil buyut, fi buyutikum, fi biyutikum, bukan biyutikum. Kita masalah itu bukan gitu. Saya sering dengar anak sini ya kampung ngimami. Iya kan bidu. Kalau nabi itu salah semua, Pak. Salah ya. Salah semua itu. Sering di sini paling sering. Saya sering di radio juga. Ya, Anak kecil ngaji itu yang kata ini. Paling sering dibener-benerin. Iya kan bidu. Ya. Itu semua ulama qiraat sama tidak ada yang seperti itu. Karena itu bi-nya di situ tuh bi bagian daripada kalimat na'budu. Kalau tadi fi buyutikum, buyutikum bisa pengambil dari bait, bisa gitu. Itu ketika diplularkan bentuk jamak kan bait kan mufradnya. Nah, bisa biyut, bisa abiyat, macam-macam. Tapi kalau na'budu itu semua dari fi'il mudhari', abida ya'budu. Kalau na'budu ya enggak bisa na'bidu. Kalau fi'il madinya abida ya'budu, ya na'budu bukan na'bidu. Kebalik nanti. Makanya kalau fil amalnya na'budu, u'budu Allah. Beda arti ya? Iya, beda. Nanti beda. Oke. Nah, Mas. Jod. Mana tadi? Wa'id kola. Di Quran Indonesia ada tulisan begini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Taknya itu kalimat taknya, kalau kita ditulis di sini, taknya terbuka tak begini ya. Kayak ini nih. Ini tak terbuka ya. Ya, tapi ada sebagian Quran, mushaf yang tulisannya tadi begitu, tadi tambah butuh. Taha itu ya. Yang bunda. Nikmat Allah, nikmat. Tapi nah ini nikmat yang ini dikembalikan pada Rasm awal Utsmani seperti ini. Zaman Kanjeng Nabi taknya begini. Kayak biasa. Tak biasa. Oke, seperti ini. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas
faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, sebentar, ini banyak pelajaran berharga dari ayat tadi ya. Pelajaran berharga begini. Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balad aminan. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah adalah negara yang aman. Sebelum yang lain itu, Pak. Berbicara tentang balad bukan Arab, bukan bumi secara keseluruhan, tapi balad sebuah negeri teritorial kita kayak Indonesia. Maka betapa Nabi Ibrahim sangat mementingkan apa yang disebut dengan balad, tanah air. Tanah air, bicara tanah air ini. Dan pertama kali dioleh oleh Nabi Ibrahim untuk tanah airnya adalah apa? Aman, tentram. Sebelum yang lain, sebelum yang kedua, lihat wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku, keluarga kami, an na'budal asnam, untuk berlaku menyembah berhala, asnam, musyrik, kafir dan sebagainya, Hindu, Buddha. Itu nanti kedua. Pertama yang prioritas adalah keamanan. Itu pentingnya bukan main. Nah, makanya kalau kita cinta ke NKRI tanah air, memang sumber apa tuh bicara seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Na'budal asnam ini akan berkait dengan muamalah dan ibadah, Pak. Kita nggak bisa tidak menyembah berhala karena kita mungkin kita paham bahwa berhala itu bukan Tuhan. Dari mana kita mengerti? Dari belajar, dari ngaji. Bagaimana kita bisa mengaji kalau sebuah negara itu tidak aman? Subhanallah. Hebat nggak? Hebat. Tuh. Kita mau kerja, kita mau mencari kehidupan, mau mencerdaskan anak, mau pesantren, mau apa. Kalau kacau negara, sudah susah. Makanya bagaimana bagaimana para ulama kita sangat memprioritaskan pentingnya menjaga negeri, pentingnya keamanan. Kenapa? Karena akan efeknya ke semua hal, ekonomi, pendidikan dan semuanya. Makanya itu terus berjuang mati-mati mujahadah namanya untuk mempersatukan bangsa agar tetap rukun. Itu adalah panggilan ilahiyah, panggilan Quran, panggilan agama. Jadi kalau bukan masalah gampang toleransi tidak memperjuangkan agama. Justru sedang memperjuangkan agama itu tuh. Memperjuangkan Al-Quran seperti pesan-pesan agama. Bagaimana negara harus betul-betul dijaga, betul. Ya. Terus Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas faman tabi'ani. Mereka para orang berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Terus faman tabi'ani, sifat rahmahnya Nabi Ibrahim yang kemudian diwariskan pada Nabi Muhammad sampai kepada saya. Kenapa? Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam apa panggilannya? Julukannya Abul Bashar. Bapaknya manusia itu Abul Bashar, itu Nabi Adam. Bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim sampai terakhir itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan turun Nabi Ibrahim nih. Gitu. Sifatnya sama, doanya sama. Kasih sayang luar biasa sama. Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau orang yang saya dakwai ini ikut saya, faman tabi'ani fa innahu minni, alhamdulillah. Tetapi mereka yang mun'asani, mereka menentang saya, memaki-maki saya, membunuh saya, membakar saya, kan gitu ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, ampuni mereka, sayangi mereka, nggak usah dibalas. Dan makanya seperti itu. Ketika ditimpuk ngomong gitu, kata Jibril diutus oleh Muhammad, mau apa kamu? Gunung itu bisa dihimpitkan kepada mereka orang-orang Taif itu. Apa kata Muhammad? Jawabnya, Allahumma hdi, ya, fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk mereka. Gitu, karena mereka tidak mengerti, tidak tahu, belum paham, belum mengerti. Sampai segini Nabi kasih sayangnya, kepalanya berdarah-darah, datangi malaikat. Mau apa itu? Kalau kita mau sholat, mau hancurin semua. Gitu. Malaikat lagi ngomong gitu kan, tapi Muhammad enggak, jangan. Biar itu mereka belum tahu, belum paham. Itu. Tapi kan itu Nabi itu punya sifat-sifat masing-masing, kayak Nuh beda, kan langsung musnahkan. Itu pada akhir endingnya seperti itu, Pak. Awal-awalnya Nabi Nuh berapa tahun dia bikin apa namanya? Bikin perahu, diisingin lagi,
di burak begitu. Lama banget itu zamannya Nabi Nuh. Dibilang gila, ya gila. Wong bikin perahu Nggak ada laut. nggak ada air berapa apa. Iya. Sudah masalah diisi sahabatnya bukan luar biasa itu. Luar biasa. Kalau ada kemudian terjadi Nabi Nuh, hancurkan semuanya, ada satu pun yang diselesaikan di bumi ini. Itu karena memang kita harus tahu itu rahasia Allah, bahwa Allah itu maha perkasa. Orang yang menentang Allah pasti akan hancur. Menentang nabinya pasti akan dihancurkan oleh Allah. Itu agar kita merasa harus takut bahwa nabi jangan sembarangan, orang soleh jangan sembarangan. Kalau Allah murka semua itu tuh nabi begitu Pak. Iya. Tujuannya kayak gitu untuk Iya. menunjukkan bahwa orang alim, nabi, orang soleh itu memang kekasih Allah, doanya akan mudah dianu. Gitu. Jadi bukan berarti enggak, memang itu sebagai contoh buat kita. Hati-hati dengan mereka, doa mereka, permintaan mereka seperti itu. Ya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni Rabbana tapi ini, bukan Robbi ini. Rabbana tapi ini. Mestinya Rabbana inna ya. Menyesuaikannya gitu. Kalau Robbi ya ini. Robbi Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Askan tu aku tempatkan. Tapi kalau Rabbana wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askan tu. Nah, ini nanti bahasanya lah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana Muharram, enggak boleh Muharram. Muharram. Sudah kenal Tuhan Muharram. Enggak boleh nyambung. Udah. Terus Rabbana. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa. Awas, kha ketika sukun jatuh setelahnya dhammah dan fathah itu mulutnya maju. Wa ma jangan wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni kepada Tuhan kami, Rabbana ya Tuhan kami, karena mewakili istrinya Hajar, itu kan, mewakili seluruh makhluk Rabbana yang mentuhankan Allah sebagai Tuhan.
Rabbana ini baru matur, ini askantu, subhanallah. Ibrahim itu keyakinannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ditempatkan di sebuah jurang, wadi lereng ya. Wadin ghairi zar'in, enggak, bukan ladang, tandus kudus. Enggak dikasih makan itu apa-apa. Ibrahim dipanggil sama istrinya enggak nengok. Karena perintah Allah. Suruh pergi tinggalin itu anak istrinya. Enggak ditengok. Mas, kenapa tinggal sendiri? Enggak nengok. Dititipkan kepada Allah. Tawakalnya luar biasa. Oh, diperintah Allah pasti Allah enggak akan terlarang kan? Terakhir baru, kenapa kau pergi dengan kami? Apakah itu perintah Allah? Ya udah. Keyakinannya Hajar pun tinggi lagi. Jadi bukan karena hawa nafsunya. Pada saat berapa lama tuh balik lagi? Lama sekali. Malah doanya Nabi Ibrahim itu kepada Allah pada situ, ya Allah, aku tinggalkan ini kepada tahu sekali bahwa di situ tuh nggak ada makanan. Bagaimana nanti makannya? Kan dia tahu. Sampai dikatakan biwadin ghairi dzi zar'in, nggak ada yang bisa dimakan ke sana. Semua tandus. Indah bait di samping Ka'bah. Rabbana liyuqmas shalah faj'alna minas nabiyyin. Tapi pada akhirnya warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Nanti anak turunnya pengennya itu berikan mereka buah-buahan, makanan. Dan faktanya sekarang Apa aja ada. Tujuannya Ibrahim itu manjur sekali. Tandus yang tidak menghasilkan apa-apa, tapi semua yang dipunya orang ada di situ. Ada di negara-negara. Ya, di Mekah. Di Mekah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Jadi yang namanya pasrah total itu di hadapan Allah, yang nukhfi, yang nu'lin, tapi semua jelas, semua jelas. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau itu innaka, sesungguhnya engkau tuh jelas tahu yang ada di hatiku, yang disembunyikan, mungkin terang-terangan. Aku tuh tahu, paham gitu kan? Tahulah, berat meninggalkan siapa namanya Hajar, iya berat. Tapi ya udah tahu, ini ada perintah kan, jalan saja. Ibu tuh luar biasa cobanya kan. Dari dalam rangka apa gitu tadi? Nyembelih anak, ya Allah anak. Yang pada akhirnya yang lama nggak punya anak-anak itu kan ya. Setelah nikah lagi punya Nabi Ishak ya, Ishak sama Ishak dari siapa istrinya namanya? Sarah. Kalau Ismail dari Hajar. Ya, itu dua kan. Itu kan jadi Sarah dan Hajar. Sekarang orang barat pada ngomong Sarah kan. Ibrahimnya Bram. Abraham. Kalau orang India Brahma, maksud itu. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Terus alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala kibri Ismail wa Ishaq. Sudah gede tuh. Inna rabbil islami du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Jangan do. Suaranya do. Ulang. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Untuk keluarga, adab-adab doa. Rabbi ja'alni, ini paling penting. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi
ya Tuhanku, jadikan aku dan keluargaku termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi syariat sholat itu bukan hanya miliknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi sebelumnya juga punya sholat. Makanya Quran mengatakan likulin umat syir'ata wa minhaja. Masing-masing umat itu punya syir'ah, syariat, wa minhaja dan manhaj. Jadi tapi beda-beda. Kayak ini sudah sholat juga dengan keluarganya. Jadi dari zaman nabi-nabi sebelumnya, sholat itu menjadi ibadah yang paling penting di antara ibadah yang lain. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat yang dihisab pertama apa? Sholat. Itu kenapa ya di Quran itu tata cara sholat itu tidak sedetail wudhu? Ya. Nggak pernah ada diceritakan Ya. di Al-Quran itu sholat secara detail. Iya betul. Tapi kalau wudhu kan ada apa? Iya. Karena Al-Quran tidak mau meninggalkan atau yang itu kopinya. penjelasan dari Rasulullah SAW agar orang kaum muslimin juga berpegang teguh pada Al-Quran. Tapi juga ada Rasul dan itu risalahnya. Jadi kalau Anda dari Quran itu ada yang muhkam, yang hukum, ada yang jelas bayin, ada yang ghairu bayin. Yang ghairu bayin ini adalah Rasulullah, supaya orang kaum muslimin yang beriman tidak hanya ngikutin Al-Quran saja. Faktanya sekarang masih ada juga sebagian yang ingkar sunnah kan? Iya, banyak. Oke. Jadi Allah memang sengaja gitu agar paket gitu. Nabi itu syarihul Quran. Nabi itu pensyarah Al-Quran. Sampai pada soal-soal yang masih buram pun, yang sulit dibaca oleh kita, ya di antaranya Nabi itu yang memang diwakilkan oleh Allah untuk menjadi syarah. Makanya Imam Syafi'i pernah begini mengatakan bahwa Rasulullah adalah syarihul Quran wa aqwalul a'immah syarihar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu mensyarah Al-Quran, sedangkan para imam-imam baik dari Khulafaur Rasyidun maupun imam-imam yang 4, semua itu adalah pensyarah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis Nabi itu perlu disyarahi juga. Kalau yang enggak jelas, siapa yang bisa, siapa yang mampu? Ya para ulama-ulama itu, para imam itu. Jadi jangan sembarangan kalau Imam Syafi'i dikata tak istimbat hukum begini. Mereka para imam yang mensyarahi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita butuh. Tidak semua ulama rasikhun, tidak semua ulama itu rasikhun apa? Yang diberikan oleh Allah keahlian tertentu. Kayak Quran mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rasikhun di situ tidak semua ulama, Pak. Makanya ulama itu tafawud darajat, berbeda ilmu, fak dan tingkatannya. Ulama ini matang dalam hal ini, di sisi lain masih kalah dengan ulama yang ulama ini tidak juga menguasai ini. Kan macam-macam toh. Makanya tapi ada spesialisasi para ulama yang memang lebih tertentu menunjang. Ada imam terakhir yang terkenal oleh para ulama sebagai ulama yang multi talenta. Hampir semua ulama sebenarnya multi talenta. Iya multi talenta. Tapi yang paling masyhur ada ulama akhirnya itu Imam Suyuti namanya. Imam Suyuti itu banyak ulama selepas itu tidak akan ada lagi orang seperti Imam Suyuti setelah beliau. Karena kecerdasannya yang bisa dalam segala hal. Pemimpin ulama ya? Iya, bukan Izzuddin. Kalau yang itu Sultan Ulama, zamannya lebih dulu tuh. Namanya Izzuddin bin Abdussalam. Nah, kalau Suyuti terakhir orang Mesir tuh, orang Asyut, namanya Ibnu Suyuti, Jalaluddin Asyuti. Karangan kitabnya, Pak. Dari berbagai macam disiplin ilmu. Dan itu bukan hanya tempel-tempelan. Betul-betul mendalam. Kok ada orang bisa belajarnya kapan gitu? Ini yang ulama Rasul itu begini nih. Dengan usia yang tidak begitu, tapi menguasai ilmu sampai sedalamnya dan berbagai macam ilmu dikaji. Ilmu kedokteran, tim
ada kitab yang karangan tentang ketabiban. Coba, terus ilmu falak, ilmu arud, ilmu nahwu sorof, gramatika, kemudian tafsir. Karangan tafsir apa karangannya? Jalalain, di antaranya ya, tafsir Jalalain. Yang maksud itu, yang paling gede lagi karangan beliau namanya tafsir Ad-Durrul Mansur, fi tafsir Maksur. Itu berapa juz itu? Itu dalam tafsirnya. Tadi tafsir Jalalain juga, teman Jalalain dua orang ya. Kan disebut tafsir apa? Jalalain. Dua Jalal. Karena dua Jalal, yaitu Jalal Al-Mahalli dengan Jalal As-Suyuti. Al-Mahalli mengarang lebih dulu, kemudian belum selesai wafat, diteruskan oleh Imam As-Suyuti. Jalal As-Suyuti kan dua Jalal, Jalalain, Rialen, Kilowen gitu kan. Jadi Jalalain gitu. Dan terus mengarang beliau sendiri namanya kitab Ad-Durrul Mansur. Beliau adalah seorang mu'arikh, sejarawan. Kitab namanya Tarikhul Khulafa, sejarawan, tafsir, usul fiqh, banyak sekali. Namanya Asbah wal Nadhair, ilmu usul fikihnya, ilmu kalam, dan semuanya dikuasai, hampir dilahap semua. Dan ulama itu ilmunya kepakai semua, dikaji semua, disetujui semua. Jadi makanya ada sebenarnya mengatakan mujaddid terakhir itu Imam Suyuti, mujaddid agama. Pertama, setiap tahun kan ada 100 tahun. Katanya setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun itu akan ada seorang ulama yang menjadi mujaddid, pembaharu. Nah, kata Imam Ahmad Hanbal nih, 100 tahun sebelumnya adalah waktu itu berkata beliau masih hidup Umar bin Abdul Aziz, dan tahun ini insya Allah adalah 100 tahun ini adalah Imam Syafi'i gurunya. Imam Ahmad begitu, mujaddid. Merasa posisinya Imam itu di bawah Imam Syafi'i, saya mengatakan begitu. Jadi setiap 100 tahun itu Allah adakan satu mujaddid, orang yang rosikh dalam agama. Dan terakhir Imam Suyuti, setelah itu tidak akan ada orang yang membandingi Imam Suyuti. Saking alimnya Rasulullah. Rosikh ini itu apa? Rosikh itu apa? Mendalam sekali, muat sampai rosikh itu warasikhuna fil ilmi, dalam keilmuannya rosikh itu mendalam sekali, menguliti betul-betul, memang betul-betulnya rosikh. Dan tidak semua ulama itu. Ilmunya dapat dari Allah. Kadang-kadang ya kayak Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata para ulama itu satu-satunya ulama yang mencoba mengarang tafsir Al-Quran bukan hanya dari yang tersirat, tapi mampu yang tersurat, bahkan tiga bentuk pentafsiran, dari mulai segi ini, seginya beliau kaji, yang ulama sebelumnya tidak nyampe ke situ kajiannya. Berarti dia mendapatkan hikmah, kasyaf gitu, sampai terbuka semua hal-hal yang sebelumnya para mufassir tidak menemukan itu. Dia temukan menafsir macam-macam dari ininya, dari itu. Namanya kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir. Saya punya soalnya dulu pernah beli di Bapak itu Fakta Ros. Sampai di Amerika sampai sekarang nih ada perguruan, ada Islam itu banyak sekali cabangnya. Namanya Majelis Ilmu pesantren lah, pondok namanya Ar-Razi, Islam Sekretari Ar-Razi. Namanya Dr. Imaduddin, saya punya di Amerika sekarang. Orang di Amerika mengajar mahasiswa, ada orang Amerika yang Islam, orang imigran yang Islam, kemudian diminta banyak untuk mendirikan cabang-cabang di Boston, di Massachusetts, Massachusetts, terus di mana-mana. Masih hidup dia orang. Itu asalnya orang Palestina, Pak, asalnya. Masih hidup orang. Yang dosen ini. Masih hidup, insya Allah masih hidup. Saya ketemu baru soalnya, dia baru. Itu beliau sering diskusi, orang banyak masuk Islam karena beliau. Alhamdulillah persis Islamnya Islam NU, asal NU belah langsung. Soalnya apa? Yang dipakai itu standar NU anunya, anggaran dasarnya. Imam Ghazali tasawufnya, Imam Junaidi, Asy'ari Maturidi, persis madhabnya Syafi'i, Hambali, madhab 4. Dan kitanya saya punya itu dalam kajian itu. Wah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat 20, masya Allah itu. Jadi di sananya membawa cabang, dan beliau juga di sana punya kekhawatiran yang sama bahwa Wahabi di sana juga mulai merebak. Uangnya banyak kan, jadi dikirim ke sana itu. Dia juga risau. Cuman ya dia sudah punya banyak channel-channel mendirikan tempat-tempat kajian Islam di bawah dia, namanya Ar-Razi semua. Kenapa? Dia bilang sendiri, Dr. Ahmad ini, karena Imam Ar-Razi itu
seorang mufassir yang luar biasa, orang terbuka, wah hebat sekali ulama ini, Al-Fakhr Ar-Razi namanya. Itu Syafi'i juga fikihnya, Maturidi dan Asy'ari juga akidahnya. Faruz ini. Nah itu di Amerika katakanlah dia mengidolakan sekali pemikir hebat, Imam Ar-Razi, pemikir hebat yang membedah Al-Quran segitu luasnya yang sebenarnya tidak ditemukan itu, yang sebenarnya masih ya begitu-gitu nggak jauh. Nah ini kok bisa berani mendobrak kemapanan berpikir sehingga menemukan banyak hikmah-hikmah di balik kata Al-Quran. Namanya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsirnya apa tadi? Namanya kitabnya Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Udah tamat Kak? Apa? Bacanya Itu perlu diguru, Pak. Karena kalimat-kalimatnya luar biasa tentang sains, tentang kata-perkataan Bahasa Arab ya, Pak? Bahasa Arab. Terus kata Pak katanya ada yang suka gimana? Gimana? Udah ada banyak kalangan-kalangan Lebih semangat. dia tuh punya kopinya aslinya. Ya, betul, sudah banyak. Kalau tahu berapa tahun di sana? Banyak saya punya lah di sini yang palsu, Pak. Ada palsu. Tapi ada satu ulama namanya Syu'aib Al-Arnaut ya, yang katanya merubah judul, salah satu judul di dalam Imam Nawawi kita itu tentang bab ziarah. Judulnya tuh bab ziarah Qabrir Rasul, diganti bab ziarah tuh Masjidir Rasul. Kuburnya dibuang ke masjid. Wow, gegar ulama. Karena kitab itu Al-Arnaud. Imam An-Nawawi, Al-Arnaud. Syu'aib Al-Arnaut. Arnaud. Syu'aib Al-Arnaut. Fasih. Itu seorang muhakkik ulama besar itu. Wah, karangannya banyak. Gegar ulama pada semua pada karena karena setelah ditahqiq ternyata berubah. Ya kalau nggak setuju dengan Imam Nawawi pengarang itu aslinya, ditulis aja di catatan kaki bawah lah. La'an al-afdal bab ziarah Masjidir Rasul laisa, ya ditulis lah. Kalau digentini judulnya lebih baik misalkan ziarah ke Masjid Nabi, bukan ziarah kuburan Nabi, gitu kan. Tapi tulis aslinya jangan Dirubah. Ini dirubah langsung dari kan jelas kitab-kitab yang aslinya masih banyak tuh. Ribut akhirnya dia menulis dengan tangannya, dan yang saya ada di saya itu, di kitab saya di Doha itu tulisan asli tangan beliau, bukan cetakan ketikan, bukan. Pakai terus ya kopi-kopi gitu kan. Tulisan tangan. Ada yang salah dicoret-coret atau enggak, dia asli. Ada beberapa lembar sangkahan sanggahan beliau bahwa demi Allah bersumpah saya mentahqiq di percetakan ini dengan tidak merubah apapun, hanya memang tahqiq aja. Nah, tapi setelah dicetak di percetakan yang lain yang muncul itu, dan saya tidak, itu setelah saya, tapi saya bukan tidak tahu menau. Jadi dia bersumpah Bukan beliau. bukan saya, karena cetakan yang ini tetap masih Qabrir Rasul. Karena yang terkenal Syekh Al ini ulama Wahabi lah, ulama Wahabi gitu. Pintar alim ulama Wahabi. Jadi dia menyanggah tuh ada tantangannya, wassalam Syekh Al-Arnaud itu. Dia ngomong sendiri, Imam itu siapa? Ulama besar, pasti dia punya alasan, walaupun nggak setuju, pasti punya alasan kenapa dia begitu kan. Ya saya sangat tidak mungkin katanya untuk merubah itu gitu. Kata beliau katanya gitu. Cuma kebanyakan Klarifikasinya. kebanyakan sudah banyak ditemukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kitab-kitab itu yang sudah dibaca, dicetak lagi, bungkusnya sama kuning. Namanya kitabnya apa? Kitabnya Hasyiah Sawi Alal Jalalain, 4 jilid kitabnya. Sampulnya merah, sama merahnya, isinya burak-barik. Ada sebuah halaman asli, ada soalnya. Jadi beberapa beberapa baris dibuang, dimajukan, serut ke atas yang itu. Jadi dibuang, ternyata yang dibuang itu Pak, ada kata-kata tentang Wahabi. Secara nyata Syekh Sawi menulis fitnah akhiruz zaman, fitnatul Wahabiyah, alladhi yadhharu min Najd al-Durus. Kamu Sawi itu adalah ulama besar. Lagi takjub. Orang kan takut kan dan ngaji kitab itu. Akhirnya Pak Brata baru datang, kamu jauhin dong. dan ternyata
mereka itu mencuci tangan. Jadi kitabnya, covernya sama, tidak ada takikan, ya karangannya itu aja. Berarti mereka tangannya luar biasa sekali. Jadi mereka sekali menghapus, dicetak lagi, dijual belikan lagi. Jahat kan begitu ya? Jahat banget. Dan banyak sekali kita ditemukan seperti itu. Ya, jadi kita harus hati-hati nih, harus hati-hati Pak. Kalau kita beli kitab, kalaupun itu kitabnya dari ulama kita, kadang-kadang sudah rubah dalamnya. Kita tahu. Kita malah tahu. Nih, ada kitab namanya begini Pak, kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu yang arang siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syafi'i fikihnya, Asy'ari Maturidi akidahnya. Oke? Fathul Bari terkenal kan salah terus ditahqiq oleh namanya Bin Baz. Ulama Wahabi. Wah, menyalahkan Imam Ibnu Hajar yang mensyarahi Sahih Bukhari. Itu salah satu tok. Akidahnya karena nggak alusun kan. Saya tidak kita biasanya. Saya itu mengkau kan. Tapi ternyata muncul kitab baru namanya kitab Minhatul Bari. Untuk menghajar Bin Baz. Rame banget ini. Kitab dari ulama ditumpukin lagi di bawahnya. Curug. Ulama lagi baru. Ulama yang membela Ibnu Hajar. Siapa ini? Namanya Ulama kesini ya, ulama ya setelah Bin Baz kan masuk ini ya. Bin Baz. Langsung ditulis lagi, ditimpukin lagi di bawah kitabnya. Truk, maju lagi. Ini Bin Baz ini menyalahkan Ibnu Hajar kami, menyalahkan Ibnu Hajar Asqalani. Dalilnya begini-gini. Dia hajar lagi sama ini. Gimana sih kamu Bin Baz gini asalnya gitulah. Jadi dibikin lagi dalil-dalilnya apa gitu. Ramai baru. Jadi perang apa namanya? Ilmu dan sebagainya. Itu bagus daripada mencuri-curi, membuang-buang. Itu namanya ilmiah kan begitu. Bagus. Ya itu senang begitu daripada buang kita nggak tahu, hilang dapat terus ini berganti bahaya banget. Ya baca dulu doanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebentar ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana qad sisi satu itu adalah masalah salat. Yang kedua, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina muhsan. Adab doa itu adalah pertama meminta ampun untuk kita, untuk orang tua dan baru untuk orang lain. Itu ya. Jadi kalau kita berdoa ya kita keluarga tuh orang tua, keluarga terus baru orang lain. Tapi jangan lupa itu orang itu di bawah gitu. Jadi jangan sampai lupa. Wal mu'minina nah itu maafir ya kita nggak tahu bahwa doa kita itu begitu ikhlasnya ya ketika kita doa Allah maafir itu sangat ikhlas mudah-mudahan ya ikhlasan itulah yang membuat amal kita diterima oleh Allah tapi ikhlas subhanallah paling ikhlas kayaknya itu doa gitu entah itu orang mukminnya itu yang kenal kita atau tidak gitu kan karena yang mungkin tetangga yang mungkin menyakiti kita juga kita nggak tahu. Kan kita juga diampuni, kita ikhlas mendoakan itu. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu kita nggak pernah tahu bahwa itulah amal yang akan diterima oleh Allah. Oke. Itu kalau ayat itu tadi dibaca waktu sujud. Ya. Sujud terakhir. Saya baca itu. Itu nggak masalah ya? Saya baca itu. Karena sering saya lakukan itu. Bagus malah saya juga gitu. Rabbi ja'alni ayat tuh Iya, masalah yang itu Rabbana Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa li walidayya yang menyambung hisab. ya Allah. Biasanya di rakaat sujud terakhir. Direnungi bacanya, dihayati, diminta kepada Allah agar kita dan keluarga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendirikan sholat. Kemudian minta pengampunan untuk kita, orang tua kita, dan orang mukmin kelak nanti di hari berakhir salat. Ya. Saya dapat pemikiran dari Gus Baha bahwa kita tuh beribadah tuh yakin diterima aja. Yang nggak yakin diterima. Nah, kaitannya dengan gini kan, kajian Nabi itu berarti kalau kita tidak yakin berarti kita seudon kan? Iya gitu maksudnya. Mau aku masuk ke Allah pencipta kita yang menghidupi kita sudah semua apa buruk sangka. Aku udah yakin diterima. Iya. Cuma diterimanya tuh gimana ya terserah. Ana inda dzanni saya tergantung persangkaan hamba kepada aku gitu. Sampai itu yang kedua. Dawuh Nabi, Quran, ud'uni astajib lakum. Minta ya aku kasih. Lah kalau kita minta pengampunannya kasih pengampunan. Masa ya Gusti Allah? Enggak ketahuan. Apa namanya? Sulaya. Hadis nabinya,
Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis hasan. Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah wa antum muqinuna, kamu yakin bil ijabah, dengan dikabulkannya doa. Jadi kalau kamu tuh doanya minta pengampunan, yakin ya ampun. Itu. Jadi banyak husnudzonnya. Jadi itu. Ya, karena ada Teh, ini itu teh. satu beribadah terus, yang satu Bismillahirrahmanirrahim. sholat tidur. Makanya kalau yang tidur yang lebih baik ya. Karena dia nyangka saya itu lebih baik daripada kamu ibadah terus. Kalau yang ini Allah udah yakin mengampuni, ya udah tidurlah gitu. Saya nggak perlu berdoa banyak-banyak kan. Makanya ada cerita lucunya itu. iya, Jadi apa? yakin aja lah husnudzon. Yakin aja, jangan ada yang kita nangis takut nggak diterima. Diterima.